daftar terus di perusahaan-perusahaan sampai daftar di toko ya untuk bekerja. Nah, lantas belum dipanggil untuk interview ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari, saya Andi Ibrahim selaku host podcast Saulino pada hari ini yang akan menemani teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa, di mana beliau merupakan komandan Kompi Taruna tingkat Madya. Nah, sekarang dia sudah berada di samping saya. Ya. Halo Kak. Halo. Selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik untuk sekarang. Alhamdulillah ya. Nah, Kak, saya mau bertanya nih Kak, apa sih aktivitas Kakak akhir-akhir ini? Untuk sekarang ini ya, kan sekarang itu sudah tingkat perdana nih. Iya, Kak. Ya sudah penghujung. Wah, ternyata. Penghujung tombak ya. Betul. Itu sudah mau selesai. Jadi sekarang sudah persiapan menyusun proposal untuk PKL 2. Iya. Ya, untuk selanjutnya dirangkai dengan KPA. Oh, apa itu Iya. KPA Kak? Praktek kerja akhir. Oh, gitu ya. Ya. Nah, terus kita akan membahas masalah perjuangan taruna Kak. Iya. Dimana kan Kakak ini sendiri seorang taruna. Jadi, apa sih menurut Kakak taruna itu? Taruna itu menurut saya pribadi sih, Iya. ya, disiplin, ya, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Cuma 3 kalau menurut saya. Betul. Itu. Betul banget. Tidak semua orang bisa memiliki ketiga sikap ini. Cuman orang yang dilatih mentalnya, ya, dibentuk terus hingga terbentuk seperti itu. Jadi itu menurut Iya, Kakak ya, menurut karena saya itu pribadi. seperti itu. Iya. Nah, gimana sih pendidikan vokasi khususnya di bidang perikanan yang sekarang ini digeluti oleh Kakak? Untuk pendidikan vokasi sekarang ya, kemarin kan saya pernah baca tuh sebelum masuk di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu 70% praktik ya, 30%-nya itu teori. Jadi saya lebih cenderung ke praktik karena waktu masih masa-masa sekolah dulu memang minat saya ya belajar itu ya bagusnya kebanyakan praktik sih ketimbang teori. Jadi Kakak lebih senang praktik itu Ya, sehingga betul. memilih pendidikan vokasi ini Kak? Ya betul. Nah, terus gini Kak, apa sih suka duka Kakak awal-awal mengikuti pendidikan ini? Iya. Ya, Kalau mungkin bisa berbicara, diceritain. ya, kalau berbicara tentang pengalaman, Ya. pengalaman saya mendaftar di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu ya bisa dibilang banyak lika-likunya sih. Ya. Kenapa bisa itu Kak? Ya, karena kan dulu saya pas selesai sekolah, ya, saya kan dulu madrasah aliyah. Nih, setelah sekolah saya langsung mau kerja. Nah, cuman mungkin belum hidayahnya sih. Daftar terus di perusahaan-perusahaan sampai daftar di toko ya untuk bekerja. Nah, lantas belum dipanggil untuk interview ya. Itu mungkin suatu jalur yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa untuk saya. Nah, pas saya sudah bosan untuk mendaftar pekerjaan ya, ada tuh informasi bahwasanya terbuka pendaftaran untuk taruni baru ya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Saya coba daftar, alhamdulillah lolos. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Kak, Kakak dapat informasi tentang kampus kita ini dari mana Kak? Untuk informasinya sendiri itu kan kalau bisa dibilang kampus vokasi ya, Iya, Kak. yang notabene-nya itu tentang taruna dan taruni, biasanya itu jarang orang dapatkan informasinya. Iya. Kenapa demikian? Saya kan dari pelosok tuh, ya, saya dari pelosok pinggir-pinggiran desa pesisir. Ya, saya kemarin itu dapat informasi dari taruni dari sini Politeknik Kelautan dan Perikanan. Oh, jadi Tuh, Kakak juga ya, punya kenalan di sini Kak? Iya, punya. Oh gitu.
Terus lanjut Kak? Ya, tuh dapat informasi ya, bilang pekerjaanmu sekarang apa? Saya bilang dulu pengangguran ya, karena kan dulu nggak kerja Iya, nih, Kak, betul, cuman betul. tinggal di rumah, nggak tahu mau apain ya. Dulu pernah siapa menunggu lagi pendaftaran yang begitu. Lantas ada informasi seperti ini, saya kan berminat untuk bergabung. Ya, Coba-coba dulu deh untuk tes, siapa tahu saya lolos ya. Ya. Kalau lolos saya langsung terima daripada tinggal terus nggak ada perubahan sama sekali. Ya itu awal mula saya daftar di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan. Itu informasi dari apa? Bisa dibilang keluarga dekat sih. Ya bisa dibilang keluarga dekat. Itu informasinya bilang ini ada informasi pendaftaran taruna-taruni baru ya di kampus Politeknik Kelautan Perikanan. Saya bertanya, di mana tuh lokasinya? Bilang, di Bone. Oh, di Bone. Wah, lumayan jauh nih dari Maros. Saya kan asli Maros tuh. Betul Kak, betul. Ya, saya asli Maros. Tuh katanya dari Bone. Oh iya ya. Kalau begitu saya coba daftar. Siapa tahu hidayahnya kan? Betul banget. Bisa lolos di apa? Sekolah Pendidikan Tinggi Lingkup KKP ya seperti itu. Dan ternyata sampai sekarang sudah jalani semuanya. Ya, alhamdulillah sudah jalani Alhamdulillah. dan lolos. Malahan sudah apa? Masa-masa akhir saya ini sudah tingkat 3. perdana. Iya. Betul Kak. Nah sebelum kita melanjut ke materi nih Kak, mungkin alangkah baiknya Kakak perkenalkan dulu karena mungkin teman-teman Oh, iya, saya lupa. iya, tidak kenal Kakak dan sebagainya. Silakan Kak. Oh iya. Baik, langsung saja ya. Nama saya Syarul Syah. Ya. Prodi Teknik Penangkapan Ikan semester 5, tingkat perdana. Nah, tingkat perdana Kak. Sudah tingkat perdana sekarang. Iya betul. Nah di kampus Politeknik sendiri itu Kak ada berapa tingkatan sih Kak? Di kampus kita sendiri itu ada 3. Ada teknik penangkapan ikan, teknik budidaya perikanan, dan teknik kelautan. Oh gitu Kak. Iya. Nah langsung saja Kak kita masuk ke materi ya. Karena mengefisienkan waktu. Jadi mungkin bisa Kakak ceritain awal mula Kakak daftar taruna, daftar menjadi calon taruna ya Kak ya, sampai lolos menjadi taruna Kak. Gimana tuh? Oh iya, untuk saya pribadi sendiri kan saya termasuk ini apa ya, zaman-zamannya corona tuh, Betul, Kak, betul. COVID-19. Dulu itu apa, serba online ya, informasinya online, tesnya online, pengumumannya pun online. Ya seperti itu kan. Dulu apa, pada saat tes nih, tuh ada serangkaian berkas kita isi ya, berkas kita isi sebagai penunjang ya, penunjang kita untuk daftar di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan. Itu kemarin ya saya kirim melalui apa, secara online dulu. Email ya Kak? Iya, email. Oh betul. Ya, itu pada saat saya kirimkan, alhamdulillah lolos tahap seleksi administrasi. Ya, berlanjut ke seleksi selanjutnya. Pas langsung nih di pengumuman ya. Oh, iya. Pas pengumuman itu kan diumumkan secara online juga nih. Betul. Secara online. Kemarin apa? Pas bangun dari tidur nih, saya bangun tidur kan lagi asik-asiknya nih semalam bilang semoga saya lulus. Nah, kalau nggak lulus ya nggak tahu juga sih gimana selanjutnya ini. Kalau nggak lulus lagi Kak mungkin cari pekerjaan. Iya lagi mungkin nih. seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah you lulus ya Iya, Kak? alhamdulillah lulus. Tuh pas tidur, sebelum tidur saya sempat berdoa ya, semoga kalau memang jalan saya masuk di sekolah tinggi kelautan dan perikanan ya, saya akan bersungguh-sungguh ya untuk menjalankan pendidikan saya ini sampai dengan selesai. Ya, alhamdulillah pagi hari saya bangun, cek HP. Awal mulanya saya nggak lihat tuh nama saya. Betul. Saya nggak lolos nih. Nah, sempat saya abaikan dulu kan. Oh, jadi Lama-kelamaan. sempat Kakak putus asa Iya, nih? putus asa Karena nih. namanya tidak ada dalam Iya, daftar. nggak ada dulu kan. Betul. Kan bukan main tuh, sekitaran 200-an kita cari nama, baru dan nggak ada apa namanya nih, sistem pencarian seperti ini kan. Nah, jadi kita baca satu persatu. Nah, dari itu Kak ada berapa pendaftar sih Kak sampai akhirnya dan berapa yang keterima gitu Kak? Kemarin itu sekitaran 300 kalau nggak salah. Oh 300 pendaftar. 400 iya. Terus yang diterima Kak berapa? Yang diterima itu 200-an lebih. Dan alhamdulillah Alhamdulillah nama pas Kakak ada di situ. Ya, saya cek untuk kedua kalinya kan. Wih,
nama siapa nih? Nama saya, alhamdulillah lolos. Itu jadi suatu kebanggaan tersendiri untuk saya dengan betul. Orang tua saya. Langsung saya infokan ke orang tua bahwasanya alhamdulillah saya lulus nih, masuk di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Namun timbul suatu keresahan lagi. Kenapa itu? Ya biasanya kan terkadang orang tua itu kalau semisal anaknya sudah nyaman ya dekat dengan mereka ya sudah kalau semisal jauh dari lingkungannya kan pasti ada rasa-rasa apa namanya ini kayak risau seperti itu kan. Ini kan Bone dengan Maros itu kan lumayan jauh tuh. Ya, itu biasanya. Tapi saya yakinkan ke orang tua, alhamdulillah saya akan aman di sini dikarenakan terjamin, bisa dibilang terjamin, makan, minum, mulai dari bangun pagi hingga tidur kembali itu terjamin semua. Karena asrama juga dijamin ya. Dan itu tidak membutuhkan biaya. Iya, nggak membutuhkan. Betul sekali. Nah, di dalam kakak mengikuti nih pendaftarannya ada beberapa tes sih kak, mungkin bisa kakak share karena teman-teman juga nanti tahun depan mungkin mau daftar. Oh iya, kalau seingat saya ya, mohon maaf ya kalau semisal ada suatu seleksi saya nggak tahu ya. Betul kan? Kita zamannya online. Zaman online kan. Nanti tahun depan itu zamannya offline. Ya berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Ya, itu saya kemarin seleksi akademik ya. Kayak apa semisal menyerahkan beberapa dokumen ya, dokumen penunjang. Nah, kedua seleksi fisik. Nah, seleksi fisik itu mulai dari lari, push up, sit up, semua itu di videoin. Di video lewat video dulu. Baru kita upload ke link yang telah diberikan ya. Ketiga itu tes akademik ya, tes akademik. Cuman saya kan pendaftar jalur khusus nih. Jadi tes akademiknya itu cuman memfotokan rapor ya? Iya, raport. Gitu kan? Raport. Memfotokan raport baru langsung dikirim. Yang terakhir itu kemarin seleksi apa lagi namanya ini? Wawancara ya? Iya, wawancara. Ya, itu yang terakhir. Oh, jadi kan kakak bilang tadi jalur khusus, berarti ada beberapa jalur nih kak untuk mendaftar di sini. Mungkin kakak bisa sebutkan. Di kampus kita itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur umum dengan jalur khusus, ya. Nah, tapi kalau bisa dilihat di sini ya, kita tidak dibeda-bedakan. Kalau misalnya sudah masuk di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan, memang sih ada cap bilang ini jalur umum, ini jalur khusus, namun perlakuannya itu sama semua, gak ada yang membedakan. Nah, yang mau saya tanyakan kak, di dalam tesnya itu apakah jalur khusus dan jalur umum itu kak ada perbedaan dengan tesnya atau tidak kak, atau sama saja? Nah, biasanya ada sih ada. Apa itu kak? Biasanya itu kan kalau jalur khusus notabene-nya itu dari pelaku utama. Nah, pelaku utamanya ini kita harus tahu dari apa. Yang pertama itu dari nelayan ya, dari yang kedua itu yang orang tuanya pekerja tambak ya. Nah, yang terakhir itu semisal orang tuanya terjun di bidang perikanan ya. Berarti ini yang jalur khusus kak, artinya orang tuanya yang bekerja sebagai perikanan kak? Iya, gitu? betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya kak, bisa ceritain kak apa bedanya tesnya dengan jalur khusus dan jalur umum kak? Perbedaannya ya? Iya, perbedaan. Kalau untuk perbedaannya sih, saya kan kemarin itu ikut jalur khusus nih. Kalau untuk jalur umum mungkin saya agak kurang paham ya. Karena kan kemarin itu ada informasinya tuh. Saya cuman baca yang di jalur khusus. Jalur khusus itu kemarin cuman menyertakan yang namanya raport ya, raport dengan bukti kartu nelayan ya, kartu nelayan, semua itu. Nah, yang pertama kali kakak rasakan nih ya, pada saat kakak diterima atau lolos dan dinyatakan menjadi taruna di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu seperti apa sih kak? Ya, pastinya itu yang pertama sangat bersyukur sih, sangat bersyukur. Bersyukur sekali bisa lolos di taraf-taraf jenjang perkuliahan ya. Ya kan kemarin itu rencananya mau kerja nih, ya saya ulang kembali nih, mau kerja ya, tapi ya nggak keterima sana sini, nggak lolos ya, terpaksa saya putar haluan nih, mungkin saya bagusnya ini sekolah lagi deh, supaya ada penunjang ya kan, penunjang untuk memiliki pekerjaan yang lebih ya dari sebelumnya ya, yang sebelumnya itu cuman mau kayak
di bidang-bidang taraf-taraf apa ini namanya ini kan apa ini masih apa lagi nih SMA aja setelah SMA kan pastinya itu posisinya tidak seperti yang kayak jenjang pendidikan tinggi. Betul sekali. Mungkin yang hanya dari sekolah langsung tidur gitu. Iya, seperti itu. Terus oke Kak ya. Kan pembukaan pendaftaran Pentaru itu di 2023 Kak ya. Kalau nggak salah di bulan April. Nah, teman-teman sekalian bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Iya, betul. Nah, mungkin Kak ya bisa memberikan kata-kata motivasi ataupun inspirasi buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama kita Kak ya di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Silakan Kak. Satu kata ya. Untuk para yang ingin bergabung dengan kami di Politeknik Kelautan dan Perikanan, ya, semua orang bisa jadi taruna, ya. Tapi, ya, semua orang bisa jadi taruna. Tapi tidak semua orang mampu menjalankan dalamnya itu taruna. Paham maksud saya? Betul sekali. Pasti. Kalau orang yang sudah terjun di ketarunaan pasti akan paham itu kalimat itu. Betul. Ya, karena kita kan mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur kembali itu ada jadwalnya semua, terjadwal. Kita di sini sudah terjadwal. Cuman untuk perubahan itu sendiri ya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tidak semua orang langsung bisa berubah. Itu kita harus mulai dari tahap per tahap, tidak bisa langsung tinggi ya, seperti itu. Perubahan tidak seperti itu ya, karena ada suatu artikel saya baca ya, itu beberapa orang tidak, ada beberapa alasan seseorang tidak dapat berubah. Kenapa itu Kak? Ya, yang pertama itu ya. Tidak semua orang dapat menerima saran kita, ya kan? Betul sekali kan ada orang yang tinggi egonya, ada tinggi egonya. Yang tidak. Selanjutnya itu ya, seorang tidak akan berubah ketika bukan dalam dirinya sendiri. Betul. Meskipun kita bentur terus, ya pasti akan penyok. Ya banyak orang yang ketika ditegur sedikit tidak akan berubah. Betul sekali Kak. Itu kembali kepada diri pribadi kita masing-masing ya. Kalau mau ada perubahan seperti itu. Kalau nggak ada kesadaran ya sampai kapanpun kita bentuk itu seorang nggak akan berubah. Berarti ini Kak dimulai dari kesadaran diri sendiri. Iya, kesadaran diri sendiri sih. Dan juga ya harus ada percontohan yang baik ya, seperti itu. Nah, luar biasa banget ya teman-teman. Pokoknya ada dua kata ya Kak. Untuk teman-teman sekalian ada dua kata. Yang pertama itu kesempatan dan kesiapan. Nah teman-teman, kesempatannya itu ada di Pentaru 2023. Betul. Sedangkan kesiapannya itu mulai dari sekarang. Adik-adik sekalian yang mau lanjut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu harus segera mempersiapkan diri ya Kak ya. Ya, betul. Mulai dari fisik, mental, otak dan akademik itu betul. Juga harus teman-teman sekalian. Terus selanjutnya bagaimana menunggu ya Kak, menunggu terbukanya pendaftaran kampus kita ini. Itu tahun depan ya? Iya, tahun depan Kak. Kemungkinan bulan 4 atau bulan 5 Kak. Nah, itu tadi seru banget sih Kak ya. Seru. Karena saya juga merasa terbuka wawasannya ketika berbincang dengan Kakak. Karena Kakak juga kita ketahui bersama ya, Kakak juga merupakan orang panutan ya, panutan di kampus kita ini. Seru banget ya bisa ngobrol bersama Kakak nih. Karena waktu ya yang memisahkan kita Kak. Kita masih banyak yang mau diobrolin tapi waktu yang tidak memungkinkan. Nah, kedepannya mungkin sukses selalu buat Kakak. Amin. Ya, mungkin langsung lulus dari sini, diterima di pekerjaan yang Kakak damba-dambakan. Amin. Nah, sukses selalu juga buat teman-teman yang nonton pada video podcast kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selalu jaga kesehatan teman-teman ya. Nah, terima kasih Kak ya. Siap. Sampai jumpa di video dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Tetap stay tune di podcast Saulino. Dunianya pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.